Salam, salam, salam. Sang debates berani ditanya, berani bertanya. Salam sang debater. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, malam hari ini saya memulai sebuah diskusi lagi ya kawan-kawan ya. Biar adalah pengetahuan kita sedikit. Namun saya mengambil diskusi ini beranjak dari diskusi yang tadi malam. Sebentar ya, suaranya kok agak nih. Ininya kuat. Sabar. Tes. Nah, kawan-kawan, semoga suara saya sudah kedengaran ya. Saya cek dulu di sini. Saya baru coba ini kemarin. Ya begitulah. Siap, udah kedengaran. Ya kawan-kawan ya. Kemarin saya berdiskusi tentang simbolis. Jadi simbolis itulah yang masih simbolis itu artinya iblis kawan ya. Dan di situ ya mereka tidak mampu menjelaskan bagaimana iblis itu ya kawan-kawan ya. Kalian sudah menyaksikan kemarin. Dan saya harapkan apa itu yang kalian itu kan sudah jadi bisa kita itu kan ya. Apalah itu. Kawan-kawan, saya baru pulang jadi agak-agak masih capek ya kawan-kawan ya. Sebenarnya saya mau diskusi hal menarik sama kalian, tapi karena waktunya saya pikir kurang banyak, ya saya hanya mengulas diskusi kemarin. Kawan-kawan, ini saya salin dulu linknya agar kalian bisa masuk dan kita bisa berdiskusi. Saya pin dulu ya, karena lewat diskusi ini lebih cepat kita pahamnya dan lebih itu ya. Waduh, ini punya saya ini kayaknya sudah ada masalah ini ya sama charger. Ini gimana nih? Oh, sorry. Tunggu, belum kucaskan. Sabar ya kawan-kawan ya. Sebentar. Oh, lupa aku lepas. Sudah. Nah, oke, sudah bisa ya kawan-kawan ya. Nah, itu sudah ada saya buat link. Silakan kalian masuk, itu sudah saya pin ya kawan-kawan ya. Saya mau coba menyapa kalian dengan ada ini software, sebenarnya pakai software sih ya. Aku mau coba lagi ya kawan-kawan ya sebelum kita mulai. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Nah, itulah kawan yang bisa saya buat sama kalian ya, agak-agak dikit biar berbeda. Semoga kalian bisa terhibur. Nah, sekarang saya akan membahas diskusi kemarin. Kawan-kawan, di dalam diskusi kemarin saya merujuk kepada surah 7 itu kawan ya. Dan memang mereka tidak mengerti urutan-urutan peristiwa
Disitulah sulitnya kita untuk melihat mereka. Kalau orang Kristen kan jelas, kita urutan peristiwanya jelas dan terurut dan teratur. Sekarang kita memaksakan mereka untuk terurut dan teratur sulit. Apalagi setelah mereka mengatakan bahwa firman Allah itu sudah ada. Nah, di sini kita makin bingung. Kalau sudah ada sejak dahulu, sebelum dunia diciptakan, katanya kan, dan itu sudah ditakdirkan. Jadi Tuhan sudah tahu akan bagaimana. Di sini saya menjadi tambah bingung melihat kelakuan mereka ini ya. Apa memang seperti itu? Dari mana jalannya kan demikian ya. Kalau kita kan jelas, Tuhan lebih dahulu mengatakan kalimat mati, kemudian manusia itu melakukan sebuah dosa dan dihukum mati, barulah dia akhirnya itulah dia akhirnya dibuang ke bumi dan di bumi dia mati. Dan setelah ada kematian baru ada kebangkitan. Jadi kata mati dan kebangkitan itu bukan berasal dari iblis. Ya makanya kalau di dalam ajaran mereka kan iblis yang pertama sekali mengatakan kebangkitan. Mengatakan loh saya bilangnya. Kalau mereka bilang ya sumber pengetahuan iblis kan dari Tuhan juga. Ya di sini kita tambah bingung kawannya. Bagaimana sih iblis ini? Terus ketika saya tanya iblis itu ada berapa? Jawab mereka satu. Oke, satu. Setelah itu saya tanya, bagaimana bisa orang di Amerika, di Indonesia, di mana-mana dalam waktu 1 detik, misalnya berdosa lah 1 miliar orang. Bagaimana caranya? Dia bilang, iblis punya pengikut. Ya, bagaimana cara dia memerintahkan pengikutnya itu? Kan begitu kawannya. Itu pun sulit mereka terima, mereka jelaskan. Kalau ajaran Kristen jelas, iblis itu ada di mana-mana. Dia itu maha hadir juga ya kawan-kawannya, tapi nggak maha pencipta. Kemudian kawan, di situ juga mereka bingung menjelaskan iblis ini. Ketika mereka mengatakan iblis itu golongan jin. Jin itu juga ada yang baik, ada yang kafir. Ya kenapa jin yang baik itu tidak menentang jin yang kafir ini? Harusnya melawan dong. Sama dengan kita di dunia ini kan. Ada orang kafir, ada orang yang tidak kafir. Orang yang tidak kafir berusaha berdakwah ya. Apakah di alam jin juga ada dakwah? Kita nggak tahu ya kawan-kawan. Bagaimana cara menjelaskannya itu? Mereka saya lihat memang kelihatan keteter ya kawan-kawan. Sekarang ini sudah ada yang masuk, saya angkat dulu. Halo Bro Rusdi, silakan mikrofonnya dihidupkan. Ini punya Salman Rusdi nih. Hai, Rudi. Ya, silakan. Bukan Bro Rudi nih, Bro Rusdi nih. Ya, Salman Rusdi. Yang biasa Pak, yang biasa nih Pak, yang biasa komunikasi ini. Tapi saya mau pakai ini terus ini. Rupanya ini Bro Rusdi ini orang yang benar. Siap, mantap. Jadi saya pakai ini. Jadi mengenai itu kemarin, tidak usah kita perdebatkan itu, memang iblis itu lebih tahu itu. Ya, karena iblis itu di mereka kan mualaf semua itu. Iya. Iya, jadi dia tuh tahu. Makanya dia mualaf. Tapi ngomong-ngomong Bang Rudi, itu Aristo ada siapkan lagi 1 truk emas itu di channelnya itu. Bersama dengan si Filipus mualaf itu. Membahas soal 25 Desember itu tentang kelahiran Kristus yang disangkali dia. Jadi saya itu ngintip ke sana itu. Ya, cuman herannya kenapa orang itu sibuk kali membahas kelahiran Yesus ya? Tidak tahu. Memang itu kelahiran Nabi Isa nggak pernah mereka sibuk membahas. Iya. Saya chat mereka di dalam itu. Kan saya selalu masuk di linknya Aditya itu. Siap. Saya chat mereka. Saya bilang, waduh, sekarang musimnya ini kayak orang haid bulanan ini, tapi ini tahunan haidnya ini. Tiap ini bahas Natalan. Iya. Kemudian saya bilang ya syukurlah si monyet Aristo ini bagi kesapi jantan ngamuk di YouTube ini bahas Alkitab yang karena dia punya istri tidak dipercaya orang Kristen tulisannya itu. Tulisan istrinya si sapi betina itu tidak ada yang Kristen percaya. Saya bilang gitu. Tapi mereka juga tetap juga bebal orangnya itu semua itu.
Aristo itu. Aduh, saya bilang kasihan mereka ini setiap tahun itu ini saja. Kemudian dia bilang haram mengucapkan itu. Saya bilang terima kasih Pak Haram telah mengucapkan Natal kepada kami Kristen. Siap. Terima kasih Pak Haram yang mengucapkan Selamat Natal kepada Kristen. Semoga Tuhan memberkati Pak Haram. Kan dia tulis di situ haram mengucapkan Selamat Natal. Berarti haram yang mengucapkan, bukan dia. Jadi terima kasih. Terima kasih Pak Haram telah mengucapkan Natal. Jadi saya kira gitu saja Pak Rudi. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bro Rusdi. Saya baru dengar setelan suara saya tadi kawan. Rupanya setelan suara saya pertama itu jelek ya. Saya menggunakan ini ada software. Harusnya suaranya bagus kedengaran, tapi kok jadi jelek ya? Aku bingung ini. Apa tidak keluar ke apanya ini ya? Ke ininya. Nah ini. Bingung ya. Tes. 1, 2, 3. Kalian mendengar suara saya gimana? Harusnya ini muncul ya. Apalah ini. Ntar, sabar. Halo. Pas ku putar ulang, lain pula suaranya. Tes. Tes. Tes, tes. Oke lah. Sudah biar gitu aja. Siap. Terima kasih kawan-kawan ya. Sekarang Ambaroba. Halo Ambaroba, silakan hidupkan mikrofonnya Ambaroba. Horas, silakan. Kalau dari saya sih tentang mereka nggak terlalu open lah, karena gimana pun caranya mereka harus berkuat sekuat tenaga untuk menentang gitu. Ya kan, cuman dari logika saya masalah penciptaan itu sangat bertentangan rasanya atau berat kali rasanya tentang iblis itu. Langsung dibawa ke mitologi zaman dulu ya kan. Padahal mitologi itu bisa kita jangkau berapa tahun sebelum Masehi, sementara penciptaan itu udah terlalu jauh gitu. Jadi secara logika pun dari penciptaan itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berarti mitologi itu sudah ada di bumi kan gitu. Siap. Iya, kalau menurutku apa terlalu serendah itu mereka berpikir gitu. Itu aja kalau dari saya. Itu aja lah. Oke, terima kasih. Oke. Kawan-kawan, yang saya herankan ketika saya tanya apa yang membuat Adam itu harus mati, mereka itu tidak bisa menjawabkan. Sebenarnya bisa, tapi malu menjawab. Kenapa saya katakan malu? Kalau mereka katakan sebab Adam sudah menzolimi menjadi orang yang zolim, artinya kan berdosa kawan. Maka dia harus mau menerima dosa waris. Dia menolak, ya kan? Dia katakan bahwa sejak semula manusia mau ditempatkan di bumi menjadi khalifah. Ya, saya bilang menjadi khalifah. Pertanyaan saya, buka ayat itu. Dibuka ayat itu kan. Kalau nggak salah aku Al-Baqarah 30. Begitu dibuka, ada nggak di situ dibilang khalifah yang mati? Kan tidak ada. Yang saya tanyakan, mati ini kenapa harus ada? Wah, itu dia nggak bisa jawab ya kawan-kawan. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu bukan mengenai takdir, saya bilang. Ya kan? Kenapa mati itu? Atau dari mana jalannya mati ini? Dia tidak mau menjawab ketika Adam dan Hawa memakan buah itu. Kalau dia selalu ngotot, kalau itu alasannya, kan manusia memang harus hidup di bumi untuk jadi khalifah. Iya, tetapi kan tidak ada dikatakan di situ khalifah yang mati. Ya, baru penghukuman kutuk itu ya sama iblis sampai hari pembalasan. Dia bilang hari pembalasan itu adalah kebangkitan. Dari mana kita tahu hari pembalasan kebangkitan kawan? Bisa saja manusia nggak perlu mati, tetapi hari akhir dibantingi, disiksa. Kan itu pembalasan. Tidak harus mati baru bangkit. Kalau bangkit bukan namanya hari pembalasan, hari penghakiman. Ya, penghakiman dulu baru dibalaskan. Mereka nggak tahu itu kawan. Hari pembalasan itu bagaimana? Apakah pembalasan ini harus melalui penghakiman? Tidak harus.
Kalau kematian itu harus ada kebangkitan, pasti mati dulu, baru ada kebangkitan. Hari pembalasan, apakah harus ada kematian lebih dahulu? Enggak ada itu. Saya misalnya membalaskan sesuatu sama orang, enggak perlu saya tunggu dia mati atau saya balaskan. Begitu juga Tuhan. Dia ingin membalaskan kepada semua manusia zaman Nuh. Tinggal didatangkannya air bah, mati semua orang. Itu udah pembalasan, kawan. Mereka enggak ngerti juga definisi pembalasannya. Ya begitulah, kawan. Halo Jason Melong, silakan Jason Melong. Shalom. Halo, silakan. Ya, si Bolis itu maha tahu ya berarti ya. Iya. Lalu yang si itu tuh maha tahu juga gitu. Siap. Ya. Keduanya maha tahu. Lalu tempatnya juga sama ya. Apakah yang itu sama aja sama si Bolis? Saya nggak tahu ya. Nah, ya, nggak tahu. Dari buahnya lah kita akan mengenalnya. Itu gampang banget ya. Tuhan Yesus itu simple banget. Tuhan Yesus ngasih dari buahnya kita mengenalnya udah. Itu simple banget. Nah. Lalu yang kedua itu yang para penonton situ ada yang tua itu siapa lah itu? Dia ngotot nggak mau menerima penjelasan yang ada di Alkitab gitu. Dia contoh begini, dia kan lah jelasin kisah para rasul. Lalu dia bilang, lah para rasul itu kapan nulisnya? Loh kok begitu lah ya? Aneh ya. Yang lucunya dia menolak iman kita. Oh, itu kan bukan ini, bukan itu. Oh, lo lucu kali. Iya itulah. Itu bodoh banget. Orang tua itu bukan yang mikirin pakai cucu gitu ya, malah ikut kayak beginian. Bertobat lah, bagus ya lah ya. Udah tua begitu. Lalu kalau kita balikin, itu malah lebih parah lah daripada orang tua yang orang tua bilang itu parah lah. Tapi kalau kita kan ya udah itu imanmu ya, kita nggak bisa. Nah, saya juga kalau ngeliat Laya sama Alif, saya Laya adem lah sama dia, enggak gitu ya. Ya soalnya Alif, ya kita hargai lah dia menjelaskan dari kitab sucinya dia. Alif kemarin kan sudah tidak mampu lagi, makanya aku bilang oh ya sudahlah, terima kasih Alif itu hakmu, imanmu, saya tidak bisa merusak, saya bilang ada kan? Ya ada lah. Dia sudah tahu itu, oke terima kasih katanya. Karena dia sudah nggak bisa apa-apa lagi, apa yang mau dijawab pun nggak ada lagi kan? Iya, dia mau menjawab, dia nggak mau melebihi Tuhan ya. Gimana ya? Ya. Nah, tadi si Alif ini juga ketika akui ya, emang banyak dari kita juga mengakui dia ya. Dia tuh emang pejuang nomor 1 ya di sana ya. Siap. Emang, tapi dia nggak mau ya, apa mungkin dia merendah diri gitu, tidak sombong, kita nggak tahu juga ya. Dia emang fakta rajin gitu menabung. Dia rajin menabung, kalau makan bayar gitu. Nah, gitulah ya. Nah, itu lokal semua di situ lah. Lokal semua lah ya, nggak ada. Siap. Nggak ada import ya. Biasanya import Malaysia datang ke situ. Oh iya. Nah, biasanya ya. Tapi saya lihat diskusinya sopan juga di MDM itu lah. Moderator ISDN bisa kalah loh sama MDM menurut saya. Kalau moderator ISDN masih pakai yang itu tuh. Masih pakai yang itu. Yang waktu ada berdebat yang ikut-ikutan. Itu pasti kalah MDM menurut saya ya. Kalau soalnya MDM itu moderatornya saya lihat adil tuh. Ya, adil, nggak memihak. Nah, ya itu aja lah saya komen. Oke. Terima kasih Johnson Meong. Betul ya kawan-kawannya. Kemarin itu kita melihat sesuatu yang agak unik di mana orang-orang MDM itu sudah mulai ya tahu menempatkan dirinya tidak seperti yang kemarin-kemarin brutal, tapi sudah kalau admin ya admin saja, jangan brutal-brutalan gitu ya. Tetapi pesertanya memang Bapak sebenarnya belum tua dia, suaranya dia udah tua itu ya. Begitulah beliau itu selalu tidak sabaran ya. Makanya saya bilang, ya sabar, slow lah ya. Dan kalau kalian nonton lagi ulang itu, saya orangnya tidak mau mengejar terus-terusan sampai dia terjatuh KO. Enggak. Kalau dia sudah terjatuh KO, siapa nanti lawan debat saya lagi? Saya akan kesepian di dunia ini. Ya, tak mungkin lagi lawan debat entah siapa-siapa lah itu kan ya.
Jadi kawan-kawan, hari Jumat ini pun ada yang sok-sok nantangin. Dia buat judul tentang apa, aku lupa ya. Semoga besok malam dia penuhi. Saya percaya dia hanya bertanya aja, dia merasa jago. Tetapi kalau ditanyai juga nggak tahu apa-apa. Itu kebiasaan mereka kawan. Maunya bertanya terus. Dan kemarin malam di akhirnya kan karena si Alif sudah nggak bisa apa-apa lagi. Aku bilang ya sudah kalian bertanya. Maka aku nggak melanjutkan pertanyaan. Kuizinkan mereka bertanya. Terus apa yang mau kutanya? Jawabannya itu hanyalah sudah sejak semula firman itu sudah ada. Artinya sudah sejak semua kitab suci sudah ada. Pokoknya semua sudah ada lah. Jadi kita nggak bisa bertanya lagi. Kalau sudah apalagi dibilang itu sudah dipikirkan Tuhan, tidak mungkin kita jangkau pikiran Tuhan ya. Sudah nggak bisa apa lagi ya. Tetapi mereka tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Makanya kemarin saya tirukan. Kalau di ajaran kami kan jelas ya. Manusia itu pertama kalimat kematian itu ada dari Bapa di sorga. Kemudian terjadilah mereka memakan, maka dia mati. Setelah itu ada kebangkitan. Tidak ada kata kebangkitan keluar dari mulut iblis. Tidak ada kata mati keluar dari mulut iblis. Tidak ada itu. Ya. Tetapi di situ ada. Dan saya bilang lagi, saya heran kayaknya iblis ini sebenarnya apa yang dibilang benar. Bahwa manusia kalau diciptakan jadi khalifah, maka di bumi akan terjadi membuat kerusakan. Dan benar iblis. Dan benar ada kerusakan di bumi yang diciptakan manusia. Tapi kenapa iblis marah dimarahi kan? Dan benar juga iblis disuruh sujud tidak mau karena memang iblis diajarkan sujud kepada Tuhan. Kenapa iblis dimarahi? Ya kan? Dan benar juga iblis minta ada kebangkitan. Kenapa juga iblis dimarahi? Dan di situ memang tidak ada hukuman terhadap iblis kawan, nggak ada. Dia hanya dibilang ditangguhkan sampai hari akhir, oke, hanya itu aja. Ya. Tetapi iblisnya sendiri, kalau di kita kan ada, dia makanan mula manusia seumur hidup. Jadi karena tidak ada kalimat itu, dia hanya dibilang menggoda manusia seumur hidupnya, membuat itu pokoknya menggoda lah seperti itu ya kawan-kawan ya. Dan penasehat katanya ada itu ya ketika menggoda Adam itu. Jadi disinilah herannya hukuman terhadap Adam itu tidak ada kematian. Ketika dilarang dia makan pohon itu, dia hanya dicap sebagai orang jolim. Tetapi tidak ada dia dikatakan akan mati. Tetapi ketika disuruh ke bumi, suruh turun ke bumi, barulah dikatakan, di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati. Dan di bumi kamu dibangkitkan. Mereka nggak tahu kenapa harus disebutkan kata mati di situ. Inilah kawan yang selalu saya sesalkan kalau berdebat. Kalau saya bilang itu, oh itu sudah ada dari dulu ya, mana ayatnya? Dibukakannya. Tolong kau jelaskan, apakah ayat yang diucapkan ini sebelum ada manusia atau sesudah ada? Dia jawab apa? Al-Quran itu turunkan 610. Oh ya, berarti ini kita berarti kalimat ini bukan ketika peristiwa Adam dan Hawa dicipta atau sebelum dan Adam dan Hawa, kan begitu kawan ya? Ya begitu, bingung sendiri kawan. Halo SOR, silakan SOR. Halo, mikrofonmu SOR masih mati. Dihidupkan dulu SOR. Salam. Salam, silakan. Halo, SOR. Iya. Ini bahas tentang periblisan Bang ya. Halo. Iya. Tentang mengenai yang kemarin periblisan ya. Iya, dari diskusi kemarin. Iya. Aku mau tanya dulu Bang. Asal usul iblis dari mereka itu pertama mulanya gimana? Mereka mengatakan iblis itu malaikat. Padahal di Al-Quran jelas-jelas dikatakan iblis itu bukan golongan malaikat, tapi golongan jin. Tetapi mereka nggak terima itu. Karena ada di hadis katanya dulu namanya si Azazil atau Ababil ya. Nah itulah. Padahal di Quran tidak ada itu. Makanya Ya, bilang kadang orang ini melebihi Tuhannya sendiri. Kata mereka sendiri lah Bang. Berarti menurut mereka itu kan iblis itu dulu malaikat katanya kan? Yang kemarin itu Abang bilang, ya iblis itu dulu malaikat gara-gara dia sombong, ahli ibadah, kan itu kemarin yang kita bahas itu. Iya. Sombong ahli ibadah katanya kan. Disuruh sujud ibadah. Jadi juru sujud sama Adam nggak mau, ya kan? Iya. Kan itu. Disuruh sujud sama Adam nggak mau. Masalahnya begini Bang. Jadi gimana orang contoh si Juma lah si Juma. Si Juma kan
nggak sujud kepada Adam, Bang. Nanti disesatkan pula lagi. Iblis saja bisa disesatkan, Bang. Iya, Gara-gara betul. nggak sujud. Siap. Ih, pantaslah si Juve ini otaknya gitu, Bang. Tadi sesatkannya dia. Mantap. Jadi ini Iblis sangat aja. detail ya. Iya kan, Bang? Iya enggak? Iblis saja nggak sujud sama Adam disesatkan. Apalagi si Juma kan gitu. Si Juma kalau nggak sujud ke Adam, ya disesatkan juga. Pantas si Juma ini gila kelamin aja pikirannya, Bang. Kan gitu kita. Oh iya benar ya. Gimana Si ini? Zuma kenapa nggak sujud kepada Adamnya? Mungkin nanti dia bilang karena tidak ada perintah. Oh gitu ya udah. Halo. Ya kan aneh gitu, Bang. Masa gara-gara sujud kepada Adam aja disesatkan itunya. Itu iblis, kan kasihan juga iblis itu, Bang. Ibaratnya kan dia ahli ibadah kan gitu. Yeah. Masa gara-gara nggak sujud ke Adam dia disesatkan dia kan. Seharusnya dia benar lah, Bang. Dia menyembah sujud kepada Allah kan gitu. Ini kok disuruh kepada Adam malah disesatkan pula, kan kasihan, Bang. Makanya ya kan? Si iblis kan kasihan protes. Enggak, Bang? Kalau iya. Kenapa aku harus menyembah manusia yang coba lagi kita jadi dari tanah katanya. Ya. Itu kan dilema, Bang. Cobalah kita jadi iblis di dalam mereka itu, Bang. Nggak demo kita, Bang. Masa gara-gara nggak sujud sama manusia aku kau sesatkan kan kayak gitu. Aduh. Begitu, Bang. Udah disesatkan gini nggak bisa bertobat nggak? Itu nggak tahu. Oh iya, kemarin juga aku tanyakan itu apakah iblis bisa bertobat kan? Karena ada jin kafir, ada jin Islam. Berarti kan ada yang bisa bertobat. Iya, jin bisa bertobat katanya kan? Iya. Ya, gak ada minta gitu, iblis bisa bertobat. Ada, aku tanya nanti diulang aja. Iya, soalnya gini, Bang. Iya, soalnya kan jin katanya bisa bertobat dan memeluk agama Islam katanya kan? Islam. Iya kan? Memeluk agama Islam katanya. Yaitu pertanyaan balik, apakah iblis bisa bertobat? Kan begitu. Karena jin katanya bisa bertobat. Dan bisa jadi muslim. Kan gitu. Itulah pertanyaan. Pertanyaannya kan. Katanya lagi, jin katanya golongan dari iblis. Golongan dari setan katanya. Mereka mengatakan malaikat bisa mati. Iblis bisa mati. Kan unik juga. Hah? Iblis bisa mati, Bang? Bisa, ada itu. Nanti diputar aja video itu. Kalau kayak gitu, iya, udah parah kali itu, Bang. Kalau iblis bisa mati, jadi kenapa manusia berbuat dosa? Nah itu dia, makanya. Ya, kalau kan? memang demikian, harusnya iblis itu dimatikan aja. Biar manusia tak ada dosa, ya kan? Tapi karena diberi tangguh sampai hari akhir. Manusia, kenapa? Ada aja, Bang. Udah lama stres pala. Oke. Makin stres kan? Ya sudah. Jadi karena diberi tangguh hari akhir, ternyata iblis itu bisa mati, berarti dia nggak mati sampai hari akhir. Ya kalau sudah mati hari akhir enak di iblis dong. Dia berbuat jahat, dia nggak dihukum. Kan hari akhir. Hari akhir itu apa sih definisinya? Kalau bicara definisi, mereka ini pun sering nggak paham, kawan. Gagal paham terus. Apa definisi kitab suci? Buku yang suci katanya, entah apa-apa aja si Zuma itu ya. Halo Mas Sehi, silakan hidupkan mikrofonnya Mas Sehi. Silakan Mas Sehi. Halo Bang Rudi. Halo. Halo. Silakan, Sehat, silakan. Bang? Sehat, monggo. Jaga kesehatan ya Bang ya. Siap. Apa bahasannya ini malam ini? Sibolis ya, Naburju apa gimana? Ya diskusi tadi malam itu. Diskusi Sibolis. Ya. Bang, Wahyu 20 ayat 10 itu coba dibukakan Bang. Sebentar ya, Wahyu 10. Ntar ini. Wahyu 20 ayat 10 itu. Wahyu 20. Sorry. Hari ini 20 ayat 10 ya. Sabar.
Nah, ini. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, terus? Kemarin itu Halo? katanya belerang itu di Gunung Merapi katanya, Bang. Siap. Karena ada Jadi belerang katanya, bingung. ada panas. Jadi belerang aja mereka nggak ngerti gitu loh, Bang. Ngeri banget ini ayatnya loh, Bang. Merinding aku dengarnya ini, Bang. Ya, begitulah. Merinding benar, Bang. Iyalah. Tapi ya namanya isi kepala kotoran, Bego deh. bangga jadi orang bego itu satu anugerah. Kita bisa apa ya? Iya, Bang. Jaga kesehatan Abang lah. Siap. Oke. Oke. Biar kami pemirsanya ini ya dapat pencerahan. Dengan Abang memberikan seperti ini, makin tiap hari saya jadi buka Alkitab terus loh, Bang. Biasanya pemalas loh, Bang. Mantap. Iya. Jadi Abang ngomong buka Alkitab jadinya, Bang. Ya. Ternyata enak dalam Kristus itu, Bang. Sehat selalu ya, Bang ya. Siap, terima kasih Mas Ehi. Ini kawan-kawan, dulu dia malas, sekarang beliau rajin. Ya mudah-mudahan nanti kayak siapa kemarin ya, si Dono. Akhirnya jadi apa? Evangelis. Luar biasa kawan. Ini yang nggak disangka-sangka. Si Dono yang dulunya menyentuh Alkitab pun mungkin gini cara megangnya, kawan-kawannya. Cara megangnya gini ya. Saking namanya anggaplah kayak jijik ya. Tapi sekarang dia sudah jadi evangelis. Hebat sekali kawan. Ya. Dan ini sebuah tantangan menarik bagi kita semua kawan. Yang dulu malas, ayo come on. Bangkit, tidak usah malas lagi kawan. Bagaimana aku tanpa henti. Oke, kalian mengatakan misalnya aku, ya kau mau mencari penghasilan dari YouTube. Oke, tapi tidak semua orang bisa tiap hari. Ada orang yang gak kuat fisiknya, gak kuat mentalnya. Kan begitu kawan. Kalian bilang, itu kan karena begini-begini. Tidak kawan ya, lelah juga nih kawan. Tetapi karena ada dorongan rasa tanggung jawab, aku harus membangkitkan semangat orang-orang yang sudah lumpuh, yang sayapnya sudah mulai patah terkulai. Ini harus bisa terbang ya. Dan puji Tuhan setiap hari kalian ada yang masuk mengatakan, saya dulu malas menyentuh Alkitab pun dengan satu jari. Kan ada gitu orang kan. Ini misalnya kitab suci. Saking malasnya disentuhnya begini aja kawan. Tapi sekarang udah begini dia megang ya kan. Dan sudah dibuka. Kalau sekarang sih main tekan tombol aja juga bisa. Nah, yang mau saya tegaskan di situ ialah semangat harus tetap kita kobarkan kawan ya. Dan pantang menyerahlah. Ya, kita akan berhenti ketika pertandingannya sudah selesai. Jadi sebelum pertandingan itu selesai kawan, jangan pernah patah arang ya. Saya akan tetap semangat apapun yang terjadi. Sekalipun saya masuk ke lumpur dosa, misalnya kan, saya harus bisa bangkit kawan. Ya. Loh, dosa kau belum seberapa. Dosa si Paulus membunuhnya orang kawan, yang dibunuh enggak tanggung para rasul. Bisa juga diputihkan Tuhan Yesus. Dosa kau belum seberapa kawan. Kau ingat itu yang pelacur itu, yang mau dilempari dengan batu. Pergilah, dosamu sudah diampuni. Banyak Yesus mengatakan gitu kan sama orang. Apalah kau hanya dosa kau, ya remeh temeh lah kalau di mata Yesus. Tetapi satu catatan, kau harus semangat. Jangan pula kau berharap, kau enggak semangat, enggak mau mendekatkan diri kepada Tuhan, enggak mau merubah semuanya lantas masuk surga. Enak kali kau. Kalau gitu jadi iblis saja kau. Ya. Lanjut. Halo, ingin tahu? Silakan hidupkan mikrofon, ingin tahu. Halo. Halo, ingin tahu? Ingin tahu. Halo, ingin tahu? Selamat malam. Ya. Malam. Kedengaran ya? Malam. Kedengaran. Silakan. Iya, kalau kedengaran terima kasih Bang ya. Ya, menurut saya sih satu saya sangat salut Bang dengan Bang Alif ya. Orangnya tenang ya, tidak gerasa kerusuk ya. Kedua juga kemarin agak adem ya, enak juga ya. Dan saya pikir memang perlu dipahami ketika berdiskusi itu memang yang diperlukan adalah edukasi dari kedua belah pihak. Itu saya pikir mudah-mudahan ke depan bisa terus ya supaya
mencerdaskan setiap umatnya gitu Bang ya. Dan Siap. selanjutnya juga memang dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan memang ada hal-hal yang bisa kita ketahui memang bahwa dari mereka memang iblis itu punya kerajaan ya, secara tidak langsung sudah disampaikan ya. Dan pernyataannya juga hampir sama tuh dengan yang dari Malaysia ya, di atas air ya kalau nggak salah, kalau saya dengar ya. Siap. Lalu Iya, di atas air. ya itu. Nah yang menarik untuk saya itu terkait dengan semua yang berjiwa pasti hancur Bang ya. Mati. Binasa kah? Atau mati Ya, kah? mati. Jadi kalau kita tarik lagi, sebenarnya orang yang berjiwa ini apa pengertian jiwa atau dasar dari jiwa ini apakah kita itu merasakan sesuatu, baik itu kenikmatan, kesusahan, itu apakah itu jiwa? Kalau memang itu berarti ya sama di surga pun juga mati karena kan disediakan 72 ya, yang enak-enak Bang. Jadi ya pasti berjiwa, jadi tetap hancur juga, jadi nggak ada guna. Jadi istilahnya ya minta maaf ya Allah SWT ngeprank gitu ya. Kalau memang itu konsepnya gitu. Artinya bukan konsep itu, tapi maksudnya konsep dari arti jiwa itu. Jadi jiwa itu perasaan ya, yang mungkin ya tadi mungkin nikmat, ya, sengsara dan bla 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 ya. Karena kan Bang, ketika seseorang di surga itu ditawari sesuatu yang nikmat, artinya ada rasa, ada jiwa di dalam yang bergelora begitu Bang, gitu. Nah, itu tadi saya sampaikan. Jadi saya tidak langsung juga ya kena ngeprank Bang, gitu. Jadi ya nggak ada apa-apa di surga nanti Bang, habis semua. Ya, kalau itu pemaknanya ke situ. Ya, lalu selanjutnya juga memang kalau kita lihat ya mengenai Bang Alif juga, saya senang dia agak menghindari kata yang sering Abang sampaikan sih. Walau-walam, goib. Gitu ya. Goib. Ya. Ya, kayak kan semalam contoh kayak firman dari awal itu kan sudah ada gitu, yang tadi Abang sempat singgung ya. Nah itu kan kalau kita cerita atau kerjanya iblis bagaimana kan Bang Alif bilang ya itu bukan karena saya di situ begitu ya. Itu kan Ya, saya menghindari bukan iblis, saya bukan jin. apa, tapi memang wajar dengan bahasa sebegitu. Jadi saya paham memang tepat sekali yang disampaikan karena memang dia tidak di situ. Tapi kan kalau memang ada kitab suci yang bisa menjelaskan, kenapa tidak disampaikan saja gitu. Ya, sehingga ada contoh kayak kemarin kan pencerahannya udah dari Malaysia di atas air, ini Bang Alif lagi di atas air ya. Lalu selanjutnya juga yang saya selalu menanyakan Bang, saya tuh bingung maksudnya antara Al-Quran dengan hadis itu posisi tertinggi yang mana? Kan kita tahu Bang, maksudnya maksudnya seluruh Indonesia juga udah tahu lah apa kitab suci umat Islam itu kan Al-Quran gitu. Terkait dengan masa ini tadi yang di hadis Azazil itu. Nah, saya masih belum paham Bang, kenapa harus memakai referensi lain kalau kitab itu memang kitab suci ya. Dan saya yakin kalau kitab suci dia bisa berdiri sendiri mempertanggungjawabkan isinya Bang, begitu. Harusnya seperti begitu. Namanya kitab suci ya. Jadi memang sudah ada gitu. Tapi saya merasa kok kenapa harus butuh referensi lain gitu yang di luar itu, bahkan terkadang referensinya juga dari kitab kita begitu ya. Dan ini kan sangat mirip. Yang lucunya begini. Kenapa di hadis itu ada, di Al-Quran tidak ada ya. Contohnya nama Azazil itu seperti itu. Seolah-olah bahwa Allah SWT berfirman juga di dalam hadis. Padahal mereka katakan Al-Quran itu 100% firman Tuhan. Kalau Al-Quran 100% firman Tuhan, maka kalau ada di luar Al-Quran itu firman Tuhan, berarti boleh dikatakan itu bukan Tuhan berfirman. Atau kalaupun dibilang berarti Al-Quran nggak 100% karena ada beberapa persen di hadis gitu loh. Berarti Al-Quran plus hadis itu firman Tuhan, bisa jadi kayak gitu kan, biar semuanya dapat. Iya. Terus yang terkait juga yang berjiwa itu hancur, terus kan ada, kalau saya dengar-dengar kan sempat Abang juga ada atau beberapa teman muslim menyampaikan kan ada nabi yang juga nanti contoh kayak Nabi Isa Bang ya, mungkin dia akan turun lagi, mati lagi begitu ya. Kadang saya pikir ya,
Ngapain gitu ya, robot lagi turun lagi untuk mati gitu, ya. Udah naik posisi di tempat enak kok turun lagi ya, udah di langit ke berapa gitu ya, kan seperti gitu. Lalu, ya yang saya sih senang ya mudah-mudahan, ke depannya seperti begini Bang, artinya ada edukasi buat kita ya, dan saya pikir, banyak penggambaran yang bisa kita dapat ketika diskusi ya. Jadi harapan saya teman-teman dari muslim juga seperti begitu, kayak kemarin gitu, jangan kayak macam Zuma, ya tarik-tarik leher tapi kadang kita nggak dapat poinnya gitu. Poinnya di mana, jadi cuma pikir menangnya saja, tapi edukasi yang diberikan adalah, kekerasan dalam berbicara itu menurut saya, karena intonasi sudah tidak terlalu tepat dalam berdiskusi yang, basisnya edukasi, gitu Bang. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Itu saja. Oke, terima kasih. Ingin tahu. Nah, kawan-kawan, di layar sudah ada ini umat selangkangan, isi kepalanya selangkangan terus ya. Bang Rudi, Anda dengan Yesus sama-sama keluar dari selangkangan. Dari mana kau tahu Yesus keluar dari selangkangan? Carikan saya ayatnya kalau ada. Ya. Bahkan Nabi Isa, carikan ayatnya kalau betul-betul keluar dari selangkangan. Saya nggak tahu. Loh, bukankah setiap manusia keluar dari selangkangan? Ya menurutmu. Kalau menurut Tuhan tidak, gimana? Bukankah manusia semua tercipta dari hubungan suami istri? Buktinya Nabi Isa enggak. Buktinya Yesus tidak. Nah ini, orang-orang kayak gini kawan, kalau di studi ilmiah ini sudah gugur. Tidak bisa lagi bicara apa-apa kawan. Karena tidak ada ayat tertulis bahwa Yesus keluar dari selangkangan ya. Ya kawan-kawan, tapi inilah umat-umat selangkangan yang isi kepalanya kotoran di bawah perintah atau komando maniak sek. Ini orangnya. Jadi isi kepala selangkangan semua kawan. Saya tidak sebut nama seorang nabi ya, karena memang saya bilang isi kepalanya selangkangan. Rus Tarigan, Rudi saya mau tanya bolehkah? Boleh, silakan tulis kalau mau bertanya, tapi kalau bisa masuk ke roomnya ini saya buat di sini aja. Saya buat juga di apa namanya itu ya? Di Facebook itu akan muncul ini roomnya ya. Ada di Facebook Kulus, tinggal klik aja. Oke, sekarang masuk lagi Mr. Abdul. Halo Mr. Abdul, selamat malam. Halo, mikrofonnya. Ya, sudah. Suara Abdul. Abdul. Gak ada si Abdul. Halo, selamat malam Pak Suto Wijoyo. Berkat dalam Pak, silakan Pak, monggo. Berkat dalam, sugeng dalu lae. Ya, silakan. Lae, itu Tuhannya saudara kita itu pernah ngusir setan enggak sih lae? Nah, kalau menyesatkan pernah. 3 kali Pernah. mengusir setan, yang pertama dia tidak mau, yang kedua tidak mau, yang ketiga baru mau. Tapi kita pun tidak tahu, di situ memang dibilang keluar mereka dan jadi berkelahi di bumi. Nah, yang kedua, apakah saudara-saudara kita itu, kan kita pembicaraan umum itu ada jasmani dan rohani. Siap. Ya kan? Ada Ya. jiwa, ada raga. Siap. Kapan Tuhannya dia itu menurunkan roh ke saudara-saudara kita itu ada ayatnya enggak, Le? Kalau mereka itu memang nggak ada, jiwa sama mereka kan belum tentu roh sama kita. Karena mereka pun definisi jiwa nanti nggak ngerti. Gitu ya? Kalau kita kan jelas Yohanes 6 ayat 63, roh lah yang menghidupkan. Mereka yang menghidupkan bukan roh, bisa jadi jiwa, kan lucu. Itu ya. Ya, kalau tanpa roh, terus kalau pakai ada rohnya, kapan Tuhannya itu menurunkan rohnya itu? Nah itu, yang ada itu napas hidup saja. Iya, ayatnya ada enggak? Apakah ini waktu niup ke Bapak Adam itu roh? Waktu niupnya itu. Mereka nggak tahu itu roh atau apa. Karena bagi mereka roh itu nanti pertama Jibril. Yang kedua entah apalah itu. Makanya bilang roh itu sedikit sekali diberitahukan pengetahuan tentang roh. Ya, roh itu usulan ya, itu urusannya Allah ya. Iya, orang nggak boleh tahu ya. Jadi kalau memang
Allahnya itu ada rohnya, berarti kan minimal Tritunggal kan? Siap. Harusnya. Minimal Tapi mereka menolak. Tritunggal, bukan esa kan? Iya. Iya. Bagi Tapi mereka ya, roh itu nanti Jibril. Jibril ya. Hmm. Berarti yang ada di dalam jasmani dan rohaninya itu Jibril berarti ya? Banyak Nah, itu banget Jibrilnya. Makanya kita nggak tahu jiwa katanya. Jiwa ini yang mana pun kita nggak tahu. Aduh. Nggak usah dipikir aja lah, biarin aja lah dia. Nggak usah worry kita. Terima kasih lah, Kak biarkan Dalem. bingung sendiri ya. Ya, terima kasih Pak Suto Wijoyo. Terpencet. Berkah dalam. Ya begitulah kawan. Tetapi candu mereka ini hebat kali kawan. Selalu membahas Bible, selalu mengambil kitab-kitab bidat-bidat. Dibuatlah itu pembenaran ayat-ayat mereka. Kan lucu kawan, sama dengan Sinandar. Basiledes kan ya kan. Bangga kali dia mengatakan bahwa surah 4 ayat 157 itu diperkuat oleh Basiledes kan. Alah, enggak tahu dia itu bidat. Masa bidat Kristen memperkuat apa orangnya argumennya? Kan lucu kawan Sinandar nih. Kadang dia enggak tahu apa yang dia ucapkan. Harusnya orang-orang kayak gini lah dibilang menista. Tetapi karena dia bangga jadi orang begoders ya dianggap tidak menista jadi kawan. Dianggap malah memperjuangkan. Kan goblok. Saya tidak mau kalau kitab suci saya untuk pembuktian pembenarannya saya ambil dari bidat-bidatnya Islam. Tidak mau saya. Contohnya Ahmadiyah. Ahmadiyah mengatakan Yesus disalib. Tak bisa disalib. Hanya ketika dikuburkan dia tidak mati. Saya nggak mau pakai itu kawan. Kenapa tidak mungkin kitab suci saya ini bersumber pada bidat agama lain? Tidak ada. Kalau mereka senang. Yang penting ini adalah kebenaran. Pembenaran. Halo Semut Malam. Silakan hidupkan mikrofon Semut Malam. Mikrofonnya Semut Malam. Ya, silakan. Halo. Jelas, ya, silakan. Ya. Ini Le. Mengenai perdebatan semalam. Siap. Jadi imajinasiku berselancar ke ayat Kejadian 3 ayat 22. Oh, ya. Nah, sekarang kan kita sering mendengar kata-kata firman Allah, Allah berfirman, baiklah kita. Subjeknya kan kita. Siap. Nah, arti kita di sini kan bentuknya kan jamak ya, Le ya. Nah, sebenarnya kita ini ada berapa gitu loh, Le? Ya. Kita yang mana terus, dulu? Kan kita yang ada kan, di Kejadian 1 kan ayat 26, Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Ya. Terus di Kejadian 2 ayat 9 ada 3 pohon di situ. Ya. Tiga betul. Tiga pohon. Pohon yang menarik dan bisa dimakan, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Ya. Kita kan kita selalu berputar-putar di pohon pengetahuan, padahal pohon pengetahuan udah kita telan. Siap. Kan begitu, Le. Jadi kita tuh jarang membahas mengenai pohon kehidupan. Sering juga saya bahas itu. Jadi itu maksud saya lain. Jadi ya. Itu kan maksud saya gini. Ya, silakan. Ya, Le. Jadi imajinasiku, Le, berselancar begini. Mungkin kita yang ada subjeknya di firman Allah itu ini mewakili 3 sifat. 3 sifat ini yaitulah pohon itu. Artinya pohon yang menarik, pohon kehidupan, dan pohon pengetahuan. Apakah tanggapan lain lah gimana tuh mungkin? Apakah salah saya berimajinasi gitu lah kan? Oh, ngerti aku ngerti. Oke. Gitu aja. Apakah pohon ini melambangkan sifat ketiga, sifat kita itu gitu. Siap. Tahu aku. Oke, begitu artinya aja. Gini kan. Jadi begini, Le. Jadi kan mungkin pohon kehidupan ini diberi wewenangnya kepada Hawa. Kalau menurut imajinasi saya, Le, mohon maaf, Le ya. Dan pohon pengetahuan ini diberi wewenangnya kepada iblis. Dan pohon
yang menarik dan pohon untuk dimakan mungkin pohon, artinya di sini kuasa atas bumi diberikan wewenangnya untuk Adam. Mungkin 3 sifat ini yang mewakili sifat Allah itu. Jadi mohon tanggapan lain. Makasih Le, duluan Le. Oke, terima kasih semut malam, semut hitam itu yang ada. Semut malam, aku belum tahu. Ya, saya bukakan dulu ini kawan. Ya, di Kejadian 3 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan jadi ada pohon yang pertama, pohon yang menarik itu dari bumi ditumbuhkan. Dan yang kedua, pohon kehidupan. Inilah hebatnya Bible. Pohon kehidupan itu tidak dikatakan dari bumi. Yang dari bumi itu adalah pohon-pohon yang menarik untuk dimakan. Itu yang dari bumi. Jadi nanti di sorga kawan. Ini kan Taman Eden saya bilang di sorga. Jadi nanti di sorga kita juga makan buah-buahan juga. Ya, dan buah-buahan itu berasal dari bumi dan menarik ya kawan-kawan. Jadi perhatikanlah kalimat ini baik-baik. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, bukan di bumi, tapi dari, artinya sumbernya dari bumi, yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon yang ketiga, pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Nah, pohon kehidupan ini kawan tidak diambil dari bumi. Hebatnya begitu kalimat ini ya. Dan yang ketiga, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi 2 pohon tidak diambil dari bumi, tetapi pohon yang satu lagi tentang makanan ini dari bumi. Jadi kalau kita di bumi, ada pohon yang berbuah, ada pohon yang tidak berbuah. Tetapi di Taman Eden itu, semua pohon yang diambil dari bumi itu dijelaskan adalah pohon yang berbuah. Karena buahnya sangat menarik untuk dimakan. Paham ya kawan-kawan ya? Saya harap kalian paham. Ini pengetahuan baru lagi nih kawan ya. Kalian cari di grup-grup lain itu tidak ada ketemu. Jadi pohon-pohon yang nanti kalian bilang diambil dari bumi itu adalah pohon-pohon yang menarik buahnya untuk dimakan. Jadi tidak akan lagi kita temui di sana nanti pohon pinus, kan tidak berbuah itu. Pohon Johnson, pohon apa lagi, eukaliptus, pohon apa nggak ada situ. Karena dia nggak berbuah. Kalau di bumi kan ada pohon yang berbuah, ada pohon yang tidak berbuah. Itu bedanya kawan-kawannya tempat itu. Kemudian pohon yang kedua dijelaskan tidak diambil dari bumi. Tidak ada dikatakan dari bumi karena sudah selesai. Yang dari bumi itu hanya untuk dimakan. Karena Tuhan menciptakan pohon kan ada kan di bumi kan. Dan itu untuk makanan manusia. Maka manusia pertama itu dihidupkan di Taman Eden. Maka harus ada makanannya. Jadi ibaratnya kata si Adam sudah dipersiapkan ibaratnya kalau kau jatuh ke dalam dosa kau dibuang ke bumi. Dan ketika kau di bumi nanti kau nggak canggung karena sudah ada makanan yang di surga ini itu diambil dari bumi loh katanya. Jadi makanan itu bukan dari Taman Eden melainkan dari bumi. Nah kemudian ada 2 pohon yang bisa juga dimakan. Satu pohon pengetahuan tetapi tidak dari bumi. Makanya dibuat situ jumlahnya hanya 1. Sementara yang tadi kan tumbuh-tumbuhan dari bumi banyak. Buah-buahan. Kemudian yang ketiga adalah pohon kehidupan. Ya kawan-kawan, pohon kehidupan juga disebutkan di situ tidak berasal dari bumi. Ya. Jadi dari mana kedua pohon ini berasal? Karena itu adalah taman kerajaan taman Allah, maka berasal dari Allah langsung ya kawan-kawan. Dalam artian dia tidak di bumi lagi. Jadi kalau kalian mengatakan semua pohon yang berbuah itu sudah terkutuk, kalian keliru. Karena ada beberapa pohon yang dari bumi tidak sempat dikutuk. Yang dikutukkan maka terkutuklah tanah. Itu kan Kejadian 3. Nah, sementara di Kejadian 2 itu sudah diambil dulu buah-buahan yang dari bumi, ditanamkanlah di Taman Eden. Jadi kawan-kawan, nanti ketika kita masuk Taman Firdaus itu atau di Taman Eden, di Taman Eden ada era Eden ya, ada lagi Taman Eden gitu kan. Kalau kalian baca Kejadian 2. Di Taman Eden itu nanti sudah ada buah-buahan yang sedap untuk dimakan kawan ya. Jadi sejak semula Tuhan menginginkan kita itu makan buah-buahan karena kalau kita makan buah-buahan kita tidak menyakiti siapapun karena buah-buahan itu adalah
hasil daripada pohon itu. Kalau kita makan hewan, kita kan harus membunuhnya. Kalau kita makan buah-buahan kan tidak harus membunuh. Ya kawan-kawannya, membunuh pohonnya kecuali pisang. Pisang itulah yang salah satunya yang paling sedih hidupnya ya kawan-kawannya. Sudah dia berbuah, dipotong dia baru biar tumbuh tunas lagi. Kan begitu kawan-kawan. Paham ya kawan-kawannya? Dan saya suka melihat kalian sudah mulai bisa memberi wawasan kepada yang lain. Ini lihat ya, ini pohon itu. Nah, sekarang bagaimana hubungan pohon ini dengan kita manusia? Saya belum berani menghubungkannya karena memang tidak ada urusannya dengan tubuh, roh, dan jiwa. Tetapi urusannya dengan kehidupan yang akan datang, ya kita akan diberi makan dari pohon kehidupan. Oke kawan-kawan, itu mengenai anggapan tadi. Sekarang saya masuk kepada si Dragon. Halo Dragon, silakan Dragon. Shalom, Dragon. Malam, silakan. Kemarin itu ruangannya bagus ya, maksudnya moderatornya juga oke, narasumbernya juga si Alif ya namanya ya, bagus. Ya Alif. Enggak sebelum-sebelumnya lawan-lawan abang kan itu asbun semua. Ya. Nah, cuma memang ada sedikit kemarin berapa biji itu ya gaor. Dan yang terakhir itu yang ngajak abang debat hari Jumat ya. Jadi bang. Jumat. Belum tahu, besok biasanya dihubungi. Oh besok. Oh, besok kan Jumat. Iya, Jumat ya. Itu temanya kematian Islam sama kematian Kristen ya. Ya. Jam berapa bang besok bang? Biasanya jam 8. Jam 8 ya. Oh iya udah. Ya oke sih kemarin ya, secara keseluruhan ya ruangannya juga netral lah. Sama ini bang, kemarin kan sempat abang nanya berapakah setan itu kan? Nah, kita bilang satu. Cuman katanya pasukannya banyak. Iya. Nah, masalahnya kalau pasukannya itu bukannya setan juga ya? Kata dia anak setan. Anak setan atau jin kafir. Kalau logikanya kan satu setannya, cuman dia bilang pasukannya banyak. Itu bukannya setan juga. Harusnya kan begitu kan, maksudnya kayak raja kan misalnya kan satu. Tapi manusia juga kan, cuman anggota-anggota di bawah raja kan ya manusia juga sebenarnya. Kalau logika berpikirnya sih, tapi kalau mereka bilang beda, karena mereka yang saya tahu juga bang, itu iblis, setan, jin, itu katanya beda-beda. Ya. Nah beda-beda, cuman ya dari persepsi mereka kan jin inilah, tercipta dari inilah. Nah kalau kita setan cuma satu, ya kita juga dia bilang anggotanya banyak, juga kemarin aku bang. Itu aja sih bang. Ya itu aja bang, tetap semangat lah bang. Semoga dengan adanya apa bang ini, yang lain makin banyak belajar. Terus tetangga kita juga semakin banyak melihat bahwa ternyata banyak dari sisi mereka yang memang perlu dipelajarin juga. Karena selama ini kan yang saya dengar, hampir 90% penduduk Bego itu keturunan. Maksudnya mereka nggak terlalu menggali lebih dalam tentang kitabnya. Sehingga ya mereka buta gitu loh. Ketika kita kasih data bukti, mereka ngeles untuk mempertahankan imannya, karena mereka secara kalau mereka objektif menilai itu, mereka sebenarnya malu kalau mereka kita telanjangin. Apalagi sekarang zaman internet ya, internet kan maksudnya akses untuk ngambil informasi itu, mendapatkan informasi kan lebih cepat. Benar. Nah, dan saya ya mudah-mudahan kita berharap di luar sana banyak begodas yang memang aktif untuk mencari sendiri memang kebenaran itu terungkap gitu loh. Karena memang ketika kita sendiri ngasih ke mereka bilang nggak betul, diubah-ubah. Nah, tapi ketika mereka sendiri nyari secara inisiatif, nah
itulah mereka mulai diam-diam. Ya, mudah-mudahan lah banyak yang menerima ya. Itu aja sih Bang, Siap. tetap semangat Bang. Oke, terima kasih Dragon. Kawan-kawan, ada kemarin dalam debat itu yang menarik ketika saya katakan, apakah iblis itu tidak punya kekuatan? Begitu ya kawan-kawan. Bagaimana dia memerintahkan kepada pengikutnya untuk menggoda manusia? Apakah mereka balik dulu ke istana iblis baru pergi menggoda manusia? Ataukah iblis berkhotbah atau berbicara dari istananya tersebar ke seluruh penjuru dunia? Kan begitu kawan. Jawabnya apa? Saya kan bukan iblis. Ya daripada Allahu a'lam dijawabnya kawan. Nah, menurutku lebih bagus itu ya kawan-kawan ya. Ya begitulah kawan. Halo jadi manusia, silakan hidupkan mikrofonnya bro. Horas Jadi mana? Horas, silakan. Oh ya, cuma ini aja ya. Bahas yang debat yang sama Malaysia itu bang. Oh iya, yang udah berapa hari yang lalu ya. Silakan, gimana? Ya, kan saya post juga di channel ini, Bang. Jadi gini, itu yang pertanyaannya yang nggak masuk di akal juga sih, tapi seringkali juga ditanyakan. Yang apakah Tuhan Yesus tahu hari kiamat? Kan bego kan, Bang? Iya. Coba kita berangan-angan, Bang. Seandainya betul diucapkan waktu itu. Apa nggak gempar kan? Mana ada istilahnya dunia sekarang. Orang kan berpikir, wah, seumpama diucapkan tahun 2022 lah. Gimana dunia sekarang? Wah, tinggal berapa hari lagi nih. Kan gitu. Saya ulang-ulang lihat itunya, apa? Yang pertanyaannya dari Malaysia apa dari sini ya? Ya. Dari Malaysia kayaknya, Bang ya. Siap. Yang itu saya ketawa dengarnya. Waduh, sempat terucap lagi pertanyaan yang kayak gitu. Siap. Jadi ya saya bilang, wah, sempat diucapkan pada waktu itu oleh Tuhan Yesus, ya mungkin dunia sekarang nggak ada lagi. Siap. Iya, itu aja ya Bang. Oke, terima kasih jadi manusia. Oke, Bang. Saya jadi teringat apa yang dikatakan jadi manusia nih kawan. Memang sharing itu ditanyakan. Kemarin ada lagi yang saya bertanya itu. Saya bingung lihat orang ini. Wah, Tuhan kami tahu katanya kapan hari kiamat. Kapan? Ini ayatnya. Ku baca lawat ayatnya itu. Tidak disebutkan tanggal, hari, bulan, dan tahun. Tidak ada. Cuman dibilang dia tahu. Hanya itu aja. Kalau hanya mengatakan itu, ku bilang, aku lebih hebat dari Tuhan manapun di dunia ini. Ku bilang. Kalau hanya itu takarannya untuk jadi Tuhan. Ku bilang. Angkatlah ku jadi Tuhan. Tuhanmu tidak berani menyebutkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Aku masih berani menyebutkan hari, tanggal, dan bulan. Tahun tidak aku sebutkan. Gitu kawan. Pening dia kawan. Orang itu kan andalannya selalu itu kawan. Yesus kok tidak tahu hari kiamat? Ya udah, mana buktinya Tuhanmu tahu hari kiamat? Ini ayatnya. Bahwa Tuhan kami mengetahui hari kiamat. Ya kapan? Ya penting tahu. Ya kapan? Ya penting tahu. Kan goblok. Jadi aku bilang lah, Tuhanmu hanya bilang penting tahu. Aku tahu. Hari Selasa tanggal 14 bulan 2. Selesai kau kawan. Aku bilang. Bisa nggak Tuhanmu melebihi aku? Kalau Tuhannya mau melebihi aku tentu harus disebutkan tanggal tahunnya kawan. Aku kan hari, tanggal, bulan. Jam pun gue sebutkan. Tapi tahun tidak. Artinya kan tidak bertepi. Nah orang ini kalah. Makanya gue bilang. Suka-suka mula aku bilang. Tapi dia begitu ku tanya gitu. Dia langsung diam. Tak tahu bicara apa lagi. Semut malam tadi sudah. Jadi manusia sudah. NTT, halo NTT, silakan bro. Pak NTT ya, silakan. Malam, Bang Rudi. Malam. Siap. Nah, tadi yang baru masuk ini pertanyaannya baru. Kalau Tuhan sudah tahu hari kiamat, sudah maknanya Tuhan Yesus tahu hari kiamat dan dia sampaikan begitu. Itu kan kalau terkesan kalau kita lihat kalau sudah ada hari yang Tuhan tentukan begitu, kan orang datang kepada Tuhan bukan niat hati datang kepada Tuhan, tapi karena takut kiamat yang sudah dekat. Kan gitu waktu. Dia tidak mungkin Tuhan menyebut hari kiamat itu kapan. Itu kan kita lihat bodoh. Terus yang kedua lagi tentang yang dengan Ustadz Kainama itu. Yang dia bilang Tuhan hanya
mau terima bahasa Arab begitu, dan Tuhan bahasa Tuhan itu bahasa Arab. Gini Bang Rudi, kalau kita lihat Tuhan suka bahasa Arab, itu berarti Tuhan ini yang mereka sembah kan rasis Bang Rudi. Dia cuma mau penyembah kepada dia dengan bahasa Arab saja, bahasa-bahasa yang lain dia gak mau terima. Kan lucu kalau bilang Tuhan seperti begini Bang Rudi. Apakah mereka tidak berpikir hal-hal itu? Kan aneh sekali Bang Rudi, dan yang dengan yang dari luar negeri itu Bang Rudi yang kemarin kita dengar malah tidak nyambung nggak Bang Rudi? Kalau tidak nyambung, baru di situ kan dia bilang ada setan baik dengan setan jahat. Pertanyaan saya, apakah setan yang baik ini kalau berbuat baik dia masuk surga dan berdampingan manusia? Kan aneh Bang Rudi, manusia ini aneh. Makanya kita dengar mereka kalau bicara nih cuma keanehan saja yang kita terima. Nah, itu Bang Rudi, saya bicara sedikit. Oke, terima kasih Pak NTT. Jadi benar ya kawan-kawannya, ada jin kafir dan jin Islam. Jin itu golongannya salah satunya adalah iblis, kan bagian dari jin. Ya makanya kadang jin juga mengabarkan. Makanya aku bilang, apakah jin kafir itu bisa masuk ke dalam hati manusia? Bisa katanya. Terus jin baik, jin Islam, apakah bisa masuk ke dalam hati manusia? Bingung dia. Saya kan bukan jin kok ditanya. Ya begitulah kawan-kawan. Menjawab skenanya aja. Ini ada aku dapat WA, dibilang gini. Salam bro, sebenarnya Pak Alif sudah Kristen karena dia secara langsung dan sangat terbuka mengatakan bahwa firman itu telah ada sebelum dunia dijadikan. Artinya firman itu sungguh kekal. Secara de jure ahli Kristen dan de facto belum dibaptis. Tuhan Yesus memberkati. Benar kawan. Itulah yang selalu saya ungkit dari mereka. Ya kan? Wah, pasti dia mengatakan firman itu ada sebelum dunia ini dijadikan. Artinya benar yang dibilang Yesus. Aku ada sebelum dunia ini ada. Ya firman Allah itu sudah ada bersama Allah. Kalau sejak semula, apa yang sejak semula bersama Allah? Gak ada selain firman. Karena firman itu di dalam diri Allah itu sendiri. Jadi kawan-kawan, mereka itu makin lama makin banyak yang paham. Percaya sajalah, dunia akan berubah. Tak perlu kita melakukan hina-hina sama mereka ya. Ceritakan aja, tanya aja baik-baik. Mereka akan kelimpungan sendiri dan mereka akan menjawab sendiri dari kitab sucinya dan mereka akan gugup bingung sendiri apa isi kitab sucinya. Percaya kawan. Mengenai iblis saja mereka nggak tuntas. Mengenai kenapa Adam harus dihukum mati. Mereka kira hukum mati digantung atau saat itu langsung mati. Tidak. Semula dia tidak ada diperintahkan untuk mati. Kenapa harus mati? Sampai itu pun mereka nggak tahu kawan. Tidak mau menjawab, jawabannya sudah ada. Karena dia zolim. Tapi mereka nggak mau menjawab itu. Kalau dia jawab itu berarti dosa waris betul ada. Si Adam dan Hawa yang membuat dosa. Loh, makanya di iman mereka Adam dan Hawa kan sudah bertobat. Meminta beberapa kalimat dan bertobat. Tetapi faktanya dia dihukum mati. Artinya saya bilang, dan dia diusir dari surga. Kalian pun nanti bertobat di hari akhir. Tobat kalian diterima juga. Tetapi kalian malah diusir dari surga. Kemana? Ke neraka. Itulah caranya, gak ada yang lain. Dan di neraka kalian dibuat hukuman mati. Mati kedua kalau di Kristen ya. Dengan apa mereka ke surga? Gak ada. Tidak ada Allah SWT mengatakan setelah dosamu kuampuni Adam, engkau akan masuk surga. Gak ada itu kawan, gak ada. Setelah tahun 610, setelah orang-orang ada yang bicara tentang surga, barulah ada itu surga dan neraka itu ya. Jadi lucu kawan. Terus mereka sok-sok bahasa asli. Surga itu di langit. Ya karena kita melihat Yesus naik ke atas tentu dikatakan di langit. Memang bahasa Arabnya surga itu bukan langit. Nah, bilang aja dobos kau dobos. Ngapusi kau sok-sok pandai kau bilang. Dalam bahasa Arab juga yang di dalam Al-Quran kalian lihat surga itu kan langit juga. Itulah sebabnya dibilang 8 nabi berada langit ke-1 sampai ke-9, ke-7 ya. Atau bilang surga tingkat 1 sampai 7 banyak juga bilang gitu. Oh itu bukan surga, nanti ada lagi surga yang lain. Ya ada. Sampai berapa tingkatan. Sekarang kita masuk Seram Alifur. Sebentar kawan, saya beriklan dulu ya. Ini menjelang besok 2 hari lagi Natal dan Tahun Baru ya. Kalau ada niat kalian ingin mensukseskan Rumah Anak Terang, ya anggap aja kalian memberi donasi untuk hari Natal dan Tahun Baru ya. Ini ada nomor rekening, silakan bagi yang berminat saja.
Kalau yang nggak berminat, doakan kalian supaya rumah anak terang itu selesai. Saya pun ingin cepat-cepat selesai, tapi memang step by stepnya begitu ya. Ya saya tunggulah bagaimana nanti ya. Dan memang karena tukangnya juga sudah saya kurangi, karena mudah-mudahan lah minggu depan saya sudah masuk membuat plafon. Doakan ya kawan-kawan ya. Karena kalau rumah itu selesai, kita bisa berkarya lebih luas di situ. Ya, dan kalian lihatlah bagaimana apa yang sebenarnya mau ingin saya praktekkan di situ kawan-kawan. Semoga ya terlaksana. Karena kalau tidak terlaksana ya saya malu juga kepada dunia ini. Bagaimana saya lagi menegakkan kepala. Itu yang kupikirkan. Halo Seram Alifuru, silakan. Selamat malam Pak Rudi. Malam, silakan. Aduh, suara jelas ya? Jelas, silakan kakak. Oke, terima kasih. Jadi begini, saya termasuk salah satu orang juga yang fans berat ke Pak Rudi. Karena kalau biasanya Pak Rudi itu berdebat dengan pendebat sebelah, baik Bang Juma, si Nandar, atau si Aristo, itu biasa tertata dengan baik. Jadi jawabannya itu tepat. Jadi itu yang bikin saya salah satu orang yang memang sangat mengagumi Bang Rudi nih. Nah, cuma yang saya bingungkan itu begini kalau mereka di sebelah itu. Jadi kalau misalnya mereka bertanya terus Bang sang debater ini jawab dengan benar, baik itu diambil dari ayat Al-Quran maupun hadis, itu biasanya walaupun jawaban sudah benar karena memang itu dia punya artinya itu bahasa Arab itu diartikan dibawa dengan jelas, tapi selalu mereka itu ngeles. Mereka ngeles bahwa cara pemahaman ayat itu bukan kayak begitu. Saya berkesimpulan, sedangkan mereka yang otaknya kayak begitu saja itu susah menjabarkan artinya. Apalagi orang bodok-bodok yang di bawah yang pendidikannya tidak lulus SD, SMP yang ratusan juta ini. Bagaimana mereka bisa memahami isi daripada itu? Sedangkan Bang Rudi yang sudah jelaskan dengan bahasa yang sederhana yang memang sudah diartikan oleh tokoh-tokoh agama Islam lewat Kementerian Agama. Itu mereka masih menyangkal juga. Itu diartikan dengan bahasa asli lah apa segala macam, bahasa Arabnya bukan begitulah, ada satu arti kayak bisa itu bisa dapat sama bisa racun. Jadi mereka artikan begitu. Jadi kalau memang artinya itu bisa racun, kita bilang racun, mereka bilang bukan, itu bisa dapat. Jadi agak pusing merekanya itu. Sebenarnya mereka itu sudah tahu semuanya, cuma karena memang ajarannya itu membingungkan, mereka juga sebenarnya bingung. Jadi cuma mau ngeles. Jadi dalam hal ini kalau saya kesimpulan itu mereka cuma cari duit saja, bertahan untuk cari duit, itu saja sebenarnya. Tapi kalau mereka sudah tahu bahwa ajarannya itu memang kadang-kadang di otak mereka itu tidak masuk akal juga, tapi mau bikin bagaimana lagi, sudah dari sana begitu, kemudian mereka sudah punya fans banyak, mungkin punya umat banyak, pengikut banyak, jadi mau lari dari itu juga sudah tidak bisa, terpaksa terkungkung di situ dianya, kira-kira begitu. Jadi sudah mereka palingan itu pertanyaan klasik-klasik saja, klasik dari dulu itu dari mau toko barat, toko di Timur Tengah juga. Palingan itu pertanyaan yang mereka suka ajukan, di mana itu di Alkitab Perjanjian Baru itu Yesus menyatakan dirinya Tuhan, itu saja itu yang mereka tanyakan, walaupun sudah jelas mereka sudah sadar sebenarnya itu, cuma mau bikin bagaimana lagi, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi ya jurus-jurus akhir mah bikin begitu untuk mengelabui saja tuh pendapat dari kita. Itu aja Bang Rudi, terima kasih, hantam terus. Pokoknya terima kasih. Tarik terus bos. Mereka sudah ini. Terima kasih saya monitor dari sini aja, yo. Siap, Seram Alifuru, terima kasih. Ya kawan-kawan, begitulah sebenarnya kalau kita berhadapan dengan mereka. Mereka ini kurang kreatif. Kenapa kurang kreatif? Karena isi kepala sudah didoktrin. Bisa sama mereka ini kawan, mulai dari zaman Ahmad Dedak sampai Zakar Naik, sampai sekarang. Sama pertanyaan kawan. Kalau kita kan beda kawan. Pertanyaan yang ditanyakan misalnya zaman dulu itu Zakaria Batros pasti berbeda dengan yang saya tanyakan sekarang kawan. Demikian juga sesama pendebat lah, misalnya antara CP. Apa yang ditanyakan CP pasti berbeda dengan yang saya tanyakan. Demikian juga apa yang ditanyakan Edi Sidobutar berbeda dengan apa yang saya tanyakan.
Jadi orang Kristen itu kreatif, mereka terbelenggu, DNA-nya itu sudah tersuntik, jadi DNA-nya itu turun-temurun kawan. Nggak bisa lepas. Ya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan kita lanjutkan lagi, tapi sebelum lanjut ini ada 2 nomor rekening ya, maafkan aku ya terpaksa memang harus begini. Karena kita mempunyai sebuah misi, misinya apa? Membangun rumah anak terang, mudah-mudahan cepat selesai dan saya cepat berkarya di dalamnya. Sebenarnya sekarang pun sudah berkarya. Dan ya saya juga wanti-wanti kawan, 1 akun saya sudah tidak dimonetisasi lagi sama YouTube. Untung ini tidak kena ya, yang sang debaters. Kalau kena kawan pasti saya sudah menangis Bombay. Tidak ada lagi jalur mencari nafkah ya kawan-kawan. Di dunia nyata saya sekarang tidak ada lagi moto atau apa, nggak ada lagi ya. Karena sudah saya stop semenjak corona, memang nggak ada lagi ya. Jadi ya YouTube ini masih ketergantungannya sama YouTube. Jadi untung nggak di stop ini kawan. Mari belajar isi Alkitab sudah di stop sama YouTube. Saya nggak tahu bagaimana caranya, sudah saya banding, kayaknya bandingnya ditolak. Saya nggak tahu letak salahnya di mana. Dibilangnya ada kecurangan apa saya nggak tahu. Ada yang bilang karena abang punya 2 channel, 2 AdSense, tetapi nomor rekening sama. Nggak tahu lah aku tuh. Halo L9, silakan L9. L9. Selamat malam, Horas. Selamat malam, silakan. Mau sedikit membahas yang kemarin ya. Itu satunya dari penanya mereka itu, Wong Bodo. Oh iya, Wong Bodo. Aduh, saya melihatnya ini orang kok punya isi kepala apa enggak ya? Karena awalnya kan dia bilang, Bang Rudi udah bicara Yesus itu kan ke sorga. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apalah, dia bilang begitu. Tapi kalau dilihat di Yohanes 7 ayat 34 sampai 36 katanya, ya bacalah itu kan, kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Iya benar-benar itu lucu juga, geli. Saya di situ mau ketawa atau mau apa, saya bingung lihat orang ini ya. Yang lucunya di kepalaku dia mengira bahwa murid-murid sudah naik ke sorga tapi Yesus tak ada di sorga. Itulah makanya. Dia kira begitu. Aduh. Bener-bener. Padahal 1 ayat di atasnya lah 33. Itu kalau dia baca, dia udah bisa menangkap. Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi dia nggak baca di 33, langsung 34. Wah, langsung dia bilang asumsi segala macam. Saya pikir ini orang benar-benar memang bodohnya luar biasa ya. Benar-benar luar biasa. Habis itu dia masuk DNA bego dari situ nggak bisa dicabut. Aduh, benar-benar. Habis itu dia loncat lagi ke kisah para rasul. Ampun, ini kebiasaan mereka memang apa ya? Ya kalau bilang itu, kalau dari kitab mereka di HUT 1 yang mengatakan itu teratur dan terurut ya. Kenyataannya kalau kita lihat ya jujur aja ya, kalau saya perhatikan nggak ada yang terurut, loncat-loncat. Ya jadi begitulah mental mereka kalau untuk memahami kitab kita. Ini benar-benar saya melihatnya sebenarnya mereka bagaimana bisa memahami kitab kita ya. Kitab merekanya saja mereka nggak bisa memahami. Kalau mereka bisa benar-benar logika, mengerti, kalau mereka melihat hadis maupun yang lainnya, itu kan banyak kata-kata yang metafor, banyak kata-kata yang nggak masuk di akal, ada banyak kata-kata yang di luar kemanusiaan, banyak sekali. Tetapi mereka nggak mempertentangkan itu. Tapi giliran di kita di Alkitab satu ayat saja mereka memutar balik, putar balik semuanya. Saya bingung. Jadi apa ya? Tetapi di luar ini semua, berkali-kali saya bilang sama Lai ya, ini Lai dengan masuk ke room mereka,
menyajikan satu apa ya, satu hidangan ataupun satu pelayanan ke mereka lah. Dengan logika lah menjelaskan dengan gaya bahasa yang sederhana, tetapi mereka tidak mengerti. Itu hanya oknum satu orang atau dua orang, tetapi kebanyakan viewer mereka pasti akan nangkep penjelasan lain. Justru penjelasan lain yang masuk di akal. Pertanyaan mereka yang tidak masuk di akal. Jadi benarlah yang kita dikatakan mereka ini adalah keledai-keledai liar. Iya. Iya kan? Keledai saja itu ada satu ungkapan di kita kan. Tidak satu tidak mungkin berjalan jatuh di lubang yang sama kecuali keledai. Lagi-lagi keledai, mereka mau di situ di lubang itu terus jatuh di situ terus. Mereka terperangkap dengan sikap mereka, dengan pertanyaan mereka di situ-situ aja. Memang lah benar, mulai dari Ali Didat sampai si Zakar Naik itu pertanyaannya enggak berkembang begitu terus. Tujuannya hanya satu, membingungkan si penjawab dalam hal ini Lai. Tetapi Lai ya, memang udah terbukti jam terbangnya sudah cukup banyak, cukup tinggi dibanding mereka. Jadi viewer mereka termasuk viewer kita akan teredukasi. Pasti akan teredukasi dan memakai logika yang normal, bukan yang seperti mereka ini. Itu aja lah yang saya mau sampaikan. Satu lagi yang terakhir lah kemarin itu mengenai yang dari Amerika. Yang katakan Ustadz itu bagaimana iblis berkembang? Dia bilang kan ya ini saya juga nggak tahu. Adu dengkul. Kaki kanan dan kaki kiri. Itu. Nah, jadi saya juga bingung nih. Saya mau tanya malah, berdiri duduk sekarang ini kaki kanan kaki kiri berjauhan atau berdekatan? Hati-hati lah. Ya, jangan ditumpang ya kaki kanan sama kaki kiri ya, bahaya itu lah ya. Itu aja, jadi nanti bisa beranak banyak nanti lah. Itu aja lah. Terima kasih untuk pendidikan yang dari Lai. Tetap sehat, Tuhan berkati, dan yakin percaya rumah anak terang pasti selesai. Amin. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Alay L9. Jadi kawan-kawan, ada yang menarik ketika saya berdiskusi dengan orang-orang Indonesia yang di Amerika itu ya, sebagian sih orang Indonesia Amerika itu. Si ibu itu membacakan surat 7 ayat 14. Dibacakannya. Dia mau men-stop sampai masa penangguhan itu. Ya. Jadi aku bilang, Bu, perasaan ibu belum membaca seluruhnya loh, aku bilang. Meskipun saya tidak bisa membaca bahasa Arab. Tapi saya, yang ibu baca itu saya dengar. Tidak ada seperti itu, kurang itu, aku bilang. Terkejut dia bilang, loh Pak Rudi kok tahu ya bang, katanya. Padahal enggak tahu bahasa Arab kok bisa tahu, katanya. Artinya di sini, bahwa mereka ini memang mau melakukan yang namanya kayak apa ya aku bilangnya ya ibaratnya kalau kita bodoh-kian dikicu-kicu lah atau di apa ya dibodoh-bodohi lah, tetapi ya puji Tuhan saya nggak bisa dibodohinya karena dia begitu membacakan aku play yang bahasa Arabnya di sini, ku dengar gini, oh iya dia baca sampai sini, oh sampai sini, tunggu lu kau ulang. Jadi pas ku bukakan itu dia terkejut kawannya. Terkejut, oh iya katanya. Kok Bang Rudi tahu juga, padahal kan tidak tahu bahasa Arab katanya. Oke. Halo pembawa damai, silakan pembawa damai. Mikrofonnya didukkan pembawa damai. Pembawa damai. Halo pembawa damai. Lagi, ya silakan. Salam Bang. Salam, silakan. Siapa yang mau bahas Bang? Sudah dibahas sama teman-teman tadi semua. Saya cuma mau bahas yang tentang Bang. Debatnya Abang sama diskusinya Abang sama orang Amerika itu Bang. Iya. Ibu itu kan pernah dihajar sama Bang, sama Fauzan, bahkan dimaki-maki pula Bang.
Kasihan banget ibu itu. Iya ya. Kalau Paulzang Pokoknya memang dia sadis. Ya. iya bang, itu makanya saya bilang beda sekali debatnya abang, diskusinya abang sama Pauzang. Kalau Pauzang kan, kalau sudah dia sudah artinya dikasih marah sedikit, wah makin menjadi dia makin membara dia, makin membakar dia. Ibu itu sampai tidak bisa ngomong berhadapan sama Pauzang. Habis semuanya habis semuanya yang apa yang ada di ibu itu disebut semua sama oleh Pauzang. Saya begini bang, ibu ini kan kalau kita dengar dia itu bukan bang, ceritanya bukan mau menceritakan tentang isi Quran, isi kitabnya ya bang. Dia seakan-akan begini bang, dia mengajar anak TK bang. Iya, menggurui. Nah, saya begini bang, saya jujur aja bang, saya dilecehkan, saya bilang ini ibu berbicara apa ya? Memangnya Rudi Yohanes ini anak TK ya? Dia ngomongnya lu. Saya jujur bang, saya bilang astaga, kok caranya diskusinya begini? Seharusnya itu kalau mau diskusinya begitu sama macam kami inilah. Kan kami tidak tahu. Kalau Rudi Yohanes kan, kalau kami pikir kan semua debat Muslim semua diajarnya semua. Ini lagi bang, yang ustadznya lagi bang. Ini sudah ustadz bang, tapi banyak bohongnya bang. Iya kan, abang kan tanyakan begini, kok dia cerita yang tidak di kitabnya dia sendiri bang? Iya. Dia cerita artinya dia mencari kebaikan-kebaikannya, padahal itu tidak ada dalam kitabnya sendiri. Kan saya bilang ini orang ustadz, tapi kok dia menceritakan yang baiknya saja, tapi di dalam isi kitabnya sudah tidak ada. Tidak ada. Ya cari loh. Contoh saya begini bang, saya jalan-jalan, tadinya kan saya jalan-jalan saya ketemu cewek cantik, padahal itu saya tidak ketemu cewek cantik loh. Saya bilang begini bang, jangan mungkin kak ya kalau Rudi Yohanes akan debat sama Ustadz Abdul Somad, akan begini juga cara ngomongnya Ustadz ini. Sama itu semua, mau profesor mau doktor, kalau udah bicara tentang seperti ini sama semua, isi kepala kosong, kotoran semua. Iyalah, makanya kan kita bilang begini bang, dengan siapa sih pendebat Muslim di Indonesia yang paling terkuat yang untuk menghadapi Rudi Yohanes? Apakah tidak malu semua pendebat Muslim? Ustadz kamu loh dilawan, artinya Ustadz kamu loh menceritakan sesuatu yang tidak ada dalam isi kitabnya sendiri. Iya. Coba pendebat Muslim, berbicaralah sesuatu dari kitabmu sendiri. Jangan kau petik kitab orang. Coba saya mau lihat mana pendebat Muslim seluruh Indonesia. Ini ada Rudi Yohanes, tantang dia, kasih jadi mualaf dia kalau bisa. Kalau Rudi Yohanes mualaf, saya pun ikut mualaf. Siap. Itu aja bang. Shalom bang. Tuhan Yesus memberkati abang. Oke, terima kasih pembawa damai. Kawan-kawan, apa yang kubilang itu bukan main-main kawan. Sekalipun mereka bergelar profesor, doktor, kalau sudah bicara hal seperti ini sama aja. Tidak ada bedanya si Kipli sama profesor doktor. Tidak ada, sama. Ya. Dan mereka ya sukanya begitu kawan. Aduh, udahlah, tidak akan kemana itu juga itu kawan. Dulu aku kira kalau dia sudah di Malaysia kan lebih modern ya, lebih pikirannya lebih bagus karena orang tuh bahasa Inggrisnya bahasa sehari-hari dan pola pikirnya dibuat ke barat-baratan. Tetapi kalau sudah bicara ini tetap sama. Tapi kalau bicara kerja, orang itu lebih baik mungkin dari kita. Orang-orang Malaysia itu kawannya. Tetapi kalau sudah bicara sama saja. Demikian juga kalau kita lihat orang-orang yang sudah ke luar negeri, ke Inggris, ke Belanda, ke Amerika, sama saja. Gak ada beda. Terus di mana mau kita bilang ada perbedaan mereka? Tidak ada. Tetapi kalau kita jelas beda kawan. Ya, orang di Amerika dengan orang di Indonesia itu udah beda pola pikirnya mengenai hal-hal seperti ini kawannya. Kalau mereka enggak sama saja.
Makanya aku bilang suntikan DNA itu udah dari mendarah daging. Jadi untuk dirubah susah, untuk diarahkan juga susah. Maka satu-satunya cara itulah yang saya gunakan, berdebat. Dengan berdebat kita bisa membongkar isi kepala mereka, kawan. Apa sih sebenarnya yang tersumbat di kepalamu itu? Sekarang kan saya sudah mengetahui apa yang tersumbat. Contohnya kemarin Pak Alif. Saya bukan jin jawabnya. Karena dia berusaha menghindari jawaban Allahu a'lam sama goib. Maka jawaban paling sederhana saya nggak tahu, saya bukan jin. Mana saya tahu bagaimana mereka itu, kawan. Itu yang tersumbat. Ya, tersumbatnya di mana? Mereka memang tidak menguasai apa yang difirmankan Tuhan mereka. Padahal kitab suci mereka yang paling lengkap. Paling lengkap, kawan. Kalian dengar, mana pernah mereka mengatakan kitab suci kami nggak lengkap? Nggak ada itu. Hanya si Zuma yang mengatakan tidak terurut. Kalau terurut katanya karya manusia. Hanya si Zuma karena otak kepalanya kotor. Maka dia menentang Hud 1 itu. Kan dia tentang yang mati-matian. Sampai dibawanya ke bahasa Arab ya kawan-kawan ya. Ya, itulah kok. Kalian tidak percaya, buktikan sendiri. Nah, cuman khusus ke Pak Alif, saya masih menghormati beliau. Ketika saya bertanya kepada beliau, beliau tidak sejengkal pun keluar dari imannya. Itu yang saya sukai, kawan. Yang kita harapkan mereka ini seperti itu. Agar kita bisa membongkar isi kepala yang tersumbat itu, kawan. Kita pasang ring agar jantungnya hidup. Katanya kan begitu ya. Udah dipasangi ring. Sekarang kan tersumbat oleh flak-flak. Ya, ngeri ilmu kedokteran. Kalau dia menjawab dari Bible, kita nggak tahu di mana letak tersumbatnya, kawan. Saya bersyukur saja. Sudah mulai banyak pendebat muslim yang berani mempertahankan imannya. Tidak seperti Zuma, ngondek. Ditanya imannya, lari ke Bible. Tanya imannya, lari ke Bible. Kenapa saya butuhkan seperti itu? Kalau si Zuma berani bertahan di imannya, kawan. Kita tahu, kawan, di mana mereka tersumbat. Sekarang kita sudah mulai tahu. Di iblis mereka nggak kuat bicara iblis. Selain bicara firman, berdefinisi, nggak kuat mereka. Surga neraka, kematian, nggak kuat mereka berbuat. Itu kan sudah kita tahu titik lemahnya, kawan. Disitulah nanti titik serang kita. Tujuannya apa? Agar yang tersumbat ini kita kasih ring atau dibalon. Jadi bisa lancar darah itu mengalir ya. Sekarang kan enggak, masih tersumbat. Karena tersumbat mampet, maka mereka bangga ini, kawan, tersumbat mampet belum mengalir. Nah, sekarang udah mengalir. Ya, betul, sudah banyak yang mengalir. Mereka sudah mulai punya malu. Ya, mudah-mudahan jauh hari ke depan mereka punya malu ya. Dan mereka sudah mulai bisalah memahami di mana letaknya mereka harus berada. Sama seperti kemarin mereka menjawab. Dia ingin menjelaskan sama saya. Quran itu kan turun 610. Ya, saya tahu. Sampai 633 saya bilang. Ya, artinya itu diberitahukan kepada Nabi Muhammad kan setelah semuanya terjadi. Ya, semuanya terjadi. Tetapi semuanya terjadi kan ada urutan, saya bilang. Itu diucapkan bukan sembarang ucap. Ada urutannya. Ya silakan jelaskan urutannya. Ayat apapun kau ambil, saya tidak melawan. Cuman saya meminta buktikan bahwa ayat ini lebih dahulu daripada ayat ini. Kemana mereka membuktikan, kawan? Sampai kepalanya botak, gak akan bisa. Contohnya, dia buka surah 38 ayat 38 itu. Turunnya kan surah yang itu kan turun yang ke-38. Bisa dia membuatkan, silakan saya bilang. Hebat kan? Surah 7 turunnya ke 39. Artinya surah 38 lebih dahulu daripada surah 39 itu, surah 7. Turunnya, urutan turunnya. Tetapi di surah 38 pun dikatakan sampai hari kebangkitan. Tetap iblis yang pertama kali mengatakan kebangkitan. Hanya saja di surah 38 tidak dikatakan hukuman itu mati. Di bumi engkau hidup, di bumi engkau mati, dan di bumi engkau dibangkitkan. Tidak ada yang matinya di situ. Kan di situ, kawan, tersumbatnya. Sekarang sudah saya buka. Silakan kau buktikan. Setengah mati nggak bisa dia buktikan, kawan. Nggak bisa.
Karena kelemahan mereka ini, mereka tidak mengakui kitab sucinya terurut. Dan memang nggak terurut. Yang pertama turun malah di belakang, 96. Ya, kan terbolak-balik itu semua kawan. Makanya tidak mungkin malaikat Jibril tidak terurut menyampaikan itu kawan. Itulah sebabnya saya minta kepada mereka, mana bukti atau perintah Al-Quran dituliskan. Maka dia membuka surah 96 itu ayat berapa kok salah ayat 5 atau berapa itu ya. Dengan tangan mengajari manusia. Dengan pena, kata kalam. Kan aneh-aneh saja mereka ini kawan. Masa mengajari, berarti Tuhan mengajari Nabi dengan pena. Dituliskan Tuhan kepada Nabi. Kan tidak disampaikan itu kawan, disampaikan. Wah Nabi, zaman Nabi sudah ditulis Zaid, memang ditulis. Tetapi kan tak ada perintah Nabi Muhammad dibukukan. Cari kalau ada. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala disuruh tuliskan, enggak ada. Nabi menyuruh orang menulis, ada. Maka kalau kalian tanya surah sapi betina, sebenarnya surah ini diturunkan kepada siapa? Apakah sapi? Terus disampaikan kepada manusia? Atau bagaimana? Surah lebah, surah semut. Itu sebenarnya surah ini diturunkan sama siapa? Apakah lebah? Apakah semut dan semut menyampaikan kepada manusia? Terus hasil pembicaraan itu disampaikan kepada Nabi. Nabi sekarang menerimanya. Tidak ngerti mereka tuh kawan. Tidak ngerti. Sudahlah. Tetapi itulah hebatnya mereka. Ditutupilah ini semua dengan bicara manis dan lancar. Vokalnya lancar, lafalnya jelas. Sehingga orang merasa, oh ya hebat, 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 hebat. Begitu kawan. Padahal tidak. Ujilah, itulah sebabnya di Bible kadang ujilah, ujilah, ujilah. Kalau orang Kristen enak diuji. Mereka nggak akan bisa menguji kawan. Karena buku tafsir sudah ada. Ya silakan baca situ. Keluar dari situ, kau kafir. Selesai. Orang tafsir sudah ada kok, udah lengkap. Tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qartubi, tafsir siapa. Bacalah situ ada kok. Semuanya sudah ada. Dia tidak bisa lagi keluar. Nah, bagaimana mereka mengembangkan? Karena itu semua sudah ada, begitu ditanya, mereka tahu nggak ada itu tafsirnya, nggak ada jawabnya. Mau tak mau mereka, oke, saya buat contoh di Alkitab kalian. Ah ini, satu-satunya cara itu. Dan anehnya pendebat Muslim kurang konsentrasi. Kalau saya ketika dibilang, tolong kembali ke kitab suci, jangan kitab suci kami kau bahas-bahas. Oh enggak, saya harus menjelaskan dari nggak bisa, aku bilang. Makanya stres Zuma berdiskusi sama saya kan. Karena dia nggak bisa menjelaskan dari Quran, tetapi selalu menjelaskan dari Bible. Saya nggak mau, kembali ke Bible. Kembali ke Bible, saya bilang. Emosi dia. Babi katanya. Ingat kali aku tuh kawan. Langsung dibilang ya aku jadi babi. Memanglah orang ini tukang kutuk kera jadi manusia jadi kera dan babi pikirku lah kan. Akhirnya ku hentikan diskusi itu. Ya. Nah kawan-kawan, waktu kita udah 1 jam 38 menit. Saya cukupkan dulu sampai sekian. Mata saya sudah 5 watt. Kita jumpa esok hari. Jangan lupa kalau kalian memiliki berkat yang berlebih. Memang ini akhir tahun. Saya tahu banyak kebutuhan kalian. Ya sedikit-sedikit lah. Ya kita harus menyelesaikan tugas rumah anak terang. Karena ini dulu kita mulai bersama-sama. Dulu saya kan tidak ada ingin. Tetapi itu datang dari ya seluruh penggemar saya. Akhirnya saya respon. Tidak salah saya untuk meresponnya kok. Karena jadi sekian dan terima kasih saya ucapkan. Semoga kalian diberkahi Tuhan dengan berkat yang melimpah. Dan diberi kesehatan. Kita semua sehat-sehat agar kita bisa lewati tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Salam Sang.